Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 27 Mei 2025. Tidak terasa nih, kita sudah mulai di ujung dari bulan Mei dan sehingga memang begitu banyak proses di tahun 2025 yang telah kita lalui bersama seperti itu. Nah, karena hari ini tanggal 27, tepat esok hari tanggal 28 Mei 2025, ini Kota Jambi khususnya salah satu wilayah ataupun etalase Provinsi Jambi ini akan merayakan ulang tahun ya pemerintah ke-79 dan Tanah Pilih Pusako Betua ke-624. Ini luar biasa sekali bagaimana sejarah Tanah Pilih Pusako Betua, kemudian juga sistem pemerintahan yang dibentuk hingga hari ini kita bisa menikmati bersama Kota Jambi yang begitu nyaman, luar biasa, dan juga banyak hal-hal lain yang akan kita bahas nih secara detail, melihat potensi juga nanti dan juga pertumbuhan ekonomi serta hal-hal lainnya yang bisa membantu Kota Jambi ini bisa tumbuh lebih progresif dan juga lebih baju lagi, salah satunya menuju Kota Jambi bahagia. Nah, memang ketika kita membahas tentang hal ini, maka kaitannya sangat erat bagaimana pertumbuhan dan juga akses potensi-potensi yang ada di Kota Jambi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, dan untuk membahas tentang tema kita dan diskusi lebih lanjut nih, saya sudah kehadiran dua narasumber yang begitu luar biasa, yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita dan topik kita pada hari ini. Pertama, saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya, ini di sebelah kiri saya, ini luar biasa abang ini ya, abang panutan juga ya, kita sering sekali bertemu ya bang ya, akhirnya di sini diberikan kesempatan. Ini ada Bang Hendra Saputra SEMM selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Jambi. Selamat siang Bang. Selamat siang Rido. Sehat Bang? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah selalu sehat ya. Jadi nanti kita akan melihat nih seperti apa ya Bang ya di bidang Abang ini terkait dengan perekonomian salah satu dari sumber daya alam dan potensi-potensi lainnya ya Bang yang mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Nah, menemani Bang Hendra ini juga tidak kalah menarik, saya sangat-sangat luar biasa akhirnya bisa bertemu lagi dengan Prof. Haryadi. Ini Prof. Haryadi adalah pengamat ekonomi dari Universitas Jambi. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, selalu sehat, insya Allah. Baik, nanti kita akan berbincang dengan Prof juga bagaimana sebenarnya pengamat kebijakan ekonomi dan juga ketika melihat perubahan Jambi dari masa ke masa ya, Prof ya, yang akan kita bahas juga. Nah, untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang nih dengan dua narasumber kita langsung saja di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Nah, mungkin kita langsung ke Bang Hendra nih, Bang. Kalau kita melihat tadi kan dari tema kita potensi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi dan yang lain, ini seperti apa nih kalau kita tarik dulu jauh ke belakang? Abang yang asli Jambi nih, Bang ya? Asli Jambi. Asli Jambi. Melihat perubahan Kota Jambi khususnya, Bang, dari tahun ke tahun, masa ke masa seperti apa, Bang? Iya, terima kasih Rido. Kota Jambi ini impresif ya Rido ya. Terus bersolek, terus maju, dinamis perkembangannya, pesat Rido, baik dari sisi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan lainnya, semuanya tumbuh pesat dan itu membanggakan kita semua sebagai warga Kota Jambi. Alhamdulillah Kota Jambi transformasinya cukup baik dan kita nikmati saat ini pembangunan dirasakan semua masyarakat seperti itu Rido. Baik, berarti dari masa ke masa Bang melihat memang perubahan dan pembenahan itu selalu terjadi seperti itu ya Bang. Ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau dari perspektif ekonomi dan lain, kalau Abang melihat di Jambi ini bagian mana nih yang paling menonjol perubahan ini terjadi Bang? Nah iya, secara ekonomi pertumbuhannya juga menunjukkan yang hasil yang impresif ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun itu trennya cenderung naik terus. Artinya ekonomi bergeliat dengan baik di Kota Jambi. Dari sisi infrastruktur, ekonomi kemasyarakatan dan lain sebagainya terus berkembang, menunjukkan laju perkembangan yang positif. Seperti itu, Dok. Baik, berarti apa ya istilahnya seiring dengan pembangunan kemudian perubahan ini semuanya dapat dinikmati ya Bang, ada pertumbuhan-pertumbuhan ini. Prof, saya ke Prof nih, Prof. Tadi kan kita udah mendengar ya Prof ya, bagaimana perubahan dan lain-lain tadi disampaikan oleh Bang Hendra juga adanya apa ya Kota Jambi ini rajin sudah mulai bersolek seperti itu ya Prof ya. Nah, ini seperti apa Prof? Kalau Prof sendiri melihat dari masa ke masa perubahan dari Kota Jambi nih Prof. Ya, terima kasih. Ya kita jujur aja akui bahwa perkembangan itu terjadi di Kota Jambi. Nah, berarti saya masuk ke Jambi itu tahun 84 ya. Kalau kita lihat sampai sekarang itu terjadi perubahan yang cukup bagus artinya. Cuman barangkali mungkin itu ketika kita membandingkan dengan yang kota-kota yang ada di dalam Provinsi Jambi ini,
Tentu saja kota Jambi merupakan kota yang paling maju. Selain sebagai ibu kota dari kota sendiri, dia juga merupakan ibu kota provinsi. Jadi pembangunan juga digelontorkan oleh 2 anggaran paling tidak kan, ada provinsi, ada kota. Oleh karena itu saya pikir ya sudah sewajarnya memang kota Jambi itu lebih maju dibanding yang lain. Hanya saja barangkali kalau kita bandingkan dengan kota lain yang juga merupakan ibu kota provinsi yang ada di wilayah katakanlah aja Sumatera, Jambi perkembangannya saya kira agak sedikit lebih agak sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada. Misalnya kota Pekanbaru, ya, yang tumbuhnya sangat luar biasa. Kota Palembang yang memang jauh lebih maju sejak dulu dibandingkan dengan kota Jambi. Barangkali kita agak lebih maju dibandingkan dengan Bengkulu misalnya. Tetapi kita kalah perkembangan dibandingkan dengan Bandar Lampung gitu. Tapi ini bukan persoalan cepat atau lambatnya, tetapi ada juga tergantung dengan banyak hal, termasuk juga bagaimana anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan di situ. Ya, nah, Lampung, Palembang, Pekanbaru itu memang kota itu penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jambi. Oleh karena itu dilihat dari PDB-nya juga mereka lebih besar, sehingga alokasi anggarannya lebih besar. Tapi saya lihat dari beberapa periode perkembangan kota Jambi itu cukup signifikan dan cukup bagus. Dan kita berharap tentu saja sekarang ini dengan kepemimpinan baru Bapak Wako, Dr. Maulana ini, ya kita berharap Jambi akan mengalami akselerasi yang lebih lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Konsepnya cukup bagus, tertata dengan baik, tinggal saja implementasinya yang kita tunggu-tunggu. Dan ada satu hal yang barangkali saya lihat cukup bagus dari beliau ini. Beliau ini tergolong berani mengambil keputusan. Sebagai contoh misalnya ketika kemarin efisiensi anggaran, ya, efisiensi anggaran itu artinya semua anggaran itu diteliti baik-baik, betul mana yang urgen dilakukan, mana yang tidak. Nah, ada dan terbatasan anggaran tersebut, ada dilema misalnya apakah kita menggelontorkan untuk pencairan anggaran proyek atau di sisi lain juga mencairkan gaji tenaga honorer, kayak gitu. Nah, Pak Wako ini lebih memilih menunda dulu untuk anggaran proyek dan lebih mengutamakan untuk membayar gaji daripada tenaga honorer. Karena memang tenaga honorer kalau dibayar gajinya, ekonomi mereka hidup, ekonomi Kota Jambi juga menjadi hidup. Kan konsumsi meningkat. Nah, itu. Jadi prinsip-prinsip seperti itu saya kira memang perlu dianut ya. Keberanian-keberanian seperti itu. Jadi tidak hanya menonjolkan kepada bagaimana mengejar proyek, tetapi bagaimana masyarakat efeknya juga, begitu ya, Prof ya, ada dampak selanjutnya ketika memang ada stimulasi positif ya, Prof ya. Baik, Prof, saya akan lanjut ke Bang Hendra ya, Prof ya. Bang, tadi kita mendengar Prof memang ada banyak sekali gambaran data terkait mungkin efisiensi dan lain. Nah, kita mungkin akan menggali sedikit nih, Bang, bagaimana kebijakan kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan di tengah kemarin memang ada perubahan peraturan secara nasional dan cukup masif gitu, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, baik. Memang Kota Jambi dihadapkan beragam tantangan ya, seperti juga Prof sampaikan tadi, dan ini tidak terjadi hanya di Kota Jambi, di kota lain, daerah lain maupun secara nasional itu juga terjadi, Rido. Jadi memang ini tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak dan tepat gitu ya. Jadi memang Pak Wali Kota kita memang membuat satu kebijakan yang cukup baik menurut saya. Relokasi anggaran dilaksanakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Seperti Prof sampaikan tadi, yang sifatnya infrastruktur,
ditunda sementara ya, untuk kita alokasikan ke hal-hal atau bidang lain yang lebih produktif. Nah, itu juga berdampak menstimulus ekonomi bergairah kembali, terutama yang kita lakukan pada saat sebelum perayaan Idul Fitri, hari besar kemarin. Itu masyarakat, ASN maupun tenaga honorer mendapat suntikan dana segar lah, seperti itu ya. THR, gaji, itu mereka belanjakan. Akhirnya pasar kembali rame, konsumsi meningkat, dan secara ekonomi itu berdampak positif bagi daerah maupun masyarakat gitu. Baik, berarti memang ada stimulus positif yang diberikan ya, Betul Bang. Nah, kita kembali lagi, Bang, ketika kita membahas potensi ya, Bang ya, kan banyak sekali sebenarnya kita melihat, mungkin masyarakat juga mulai menyadari bahwa Jambi ini sebenarnya begitu banyak sekali yang bisa dilakukan. Nah, mungkin bisa nggak, Bang, diberikan gambaran baik secara ekonomi, kemudian juga potensi sumber daya alam dan lainnya yang ada di Jambi ini seperti apa, Bang? Iya. Kota Jambi berada di tengah Pulau Sumatera. Posisi yang strategis ini luar biasa menurut saya. Kalau kita bicara potensi dan peluang, ini sangat memungkinkan atau berpotensi untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi daerah kita, Dok. Terutama tol sudah hampir terkoneksi nih dari Palembang ke Jambi, artinya Sumatera hampir akan terkoneksi dengan baik. Lalu lintas logistik, arus barang, jasa akan dapat berjalan dengan mulus ataupun dengan baik, masuk ataupun keluar dari kota Jambi. Dan dari sisi lain juga, posisi Jambi sebagai pusat ibu kota, kita sebagai gateway, pintu gerbang utama. Jadi kalau ada tamu yang dari luar Jambi ingin masuk ke Jambi, tentunya akan melalui kota Jambi, berwisata ke Muaro Jambi, berwisata ke Kerinci. Pintu gerbangnya masuk pertama kali di kota Jambi. Mereka boleh berwisata, namun menginap, menghabiskan uang untuk oleh-oleh dan lain sebagainya di kota Jambi. Nah, itu adalah peluang dan posisi yang strategis yang harus kita optimalkan. Baik, berarti di antara tadi mungkin salah satunya yang sedang disoroti adalah bagaimana ketika pengunjungnya itu ya, Bang ya, atau peran-peran para wisatawan seperti itu ya, Prof ya, ketika hadir ke Jambi. Nah, bagaimana nih, Prof? Tadi kan kita dengar memang Jambi ini kan posisinya strategis ya, Prof ya. Ini harusnya seperti apa diolah, Prof, kalau Prof lihat, Prof? Iya, betul gitu. Jadi kota Jambi itu merupakan kota yang strategis, ya. Dia dilewati oleh jalur lintas Sumatera, sekarang ini juga tol yang hampir terkoneksi masuk ke Jambi. Dia punya pelabuhan juga. Jadi keluar dan masuk ke dalam itu memang sangat berpotensi untuk lancar sekali kan gitu. Tapi ini bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan. Saya katakan tantangan kenapa? Kalau tol terkoneksi, jangankan semakin lancar dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain terkoneksi. Nah itu, kalau Jambi tidak punya sesuatu yang menarik, kota Jambi tidak punya sesuatu yang menarik, itu yang lewat itu, kendaraan itu cuma lewat aja di kota Jambi. Ya. Oleh karena itu memang harus punya satu yang spesifik sehingga orang singgah di Jambi. Jadi termasuk juga potensi ekonomi. Jangankan dengan kota-kota di provinsi lain, jadi kota-kota dengan ada di Jambi saja itu bisa jadi ada persaingan juga. Sebagai contoh misalnya, kalau Jambi ini tidak punya satu hal yang spesifik, ya, nanti ke Muaro Jambi berkembang dengan baik ya. Dia punya wisata Muaro Jambi, dia bikin hotel di Muaro Jambi, tidak ada yang nginap di kota Jambi. Di Tungkal juga punya potensi yang luar biasa. Kemudian Sabak juga punya potensi yang luar biasa. Batanghari dengan batu baranya, dengan tambang dan segala macam. Kalau saja mereka di sana lebih pandai mengolah segala sesuatu itu dibandingkan dengan Jambi, tentu mata itu akan melirik kabupaten-kabupaten ini. Ya. Mereka itu justru malah nanti nginapnya di sana. Kalau ada industri misalnya kerajinan apa yang terkenal misalnya di sana, kan mereka beli di sana, tidak beli di Jambi. Oleh karena itu memang Jambi mesti harus punya core ekonominya juga gitu. Apa yang harus dikembangkan sehingga betul-betul Jambi ini di samping ikon dari provinsi Jambi, tetapi kota ini yang betul-betul masyarakat
tidak berarti ke Provinsi Jambi kalau tidak singgah di Jambi. Ya gitu. Ini ada sesuatu yang mungkin bahan bakunya mungkin bisa berasal dari kabupaten-kabupaten, tapi pengolahannya ada di Kota Jambi. Baik, Prof. Sehingga orang akan datang ke Jambi, dan walaupun tol itu jalan begitu lancar, tetapi orang tidak akan tidak akan berarti melewati Jambi jika dia tidak mampir di Jambi. Wah, baik. Ini menarik ya, Prof. Ya, kita tahan dulu ya, Prof. Dan juga Bang Hendra, ini menarik. Ketika memang kita harus menghadirkan sebuah situasi yang tadi Prof sampaikan, kalau orang mau jalan-jalan, kalau nggak ke Jambi, nggak lengkap kota ya, Prof ya. Nah, mungkin nanti juga terkait potensi yang daerah-daerah yang dulunya sempat menjadi daerah wisata seperti itu ya, pasar, kemudian dan ini seperti apa mulai dinaikkan lagi oleh pemerintah kota. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ya, Bang Hendra ya. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih melihat bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi dan hal-hal lain yang ada di Kota Jambi, sehingga memang bisa menjadi salah satu aspek penting gitu ya untuk bisa membangun Kota Jambi menjadi lebih baik dan lebih luar biasa. Nah, seperti ada penelpon siang hari ini, kita angkat dulu ya, Prof dan Bang Hendra, mohon izin kita angkat. Halo, selamat siang, Assalamualaikum. Tentu selamat siang juga Bung Azad Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yudi Telanai. Baik, apa kabar Pak Yudi? Ya, alhamdulillah Bung Azad. Baik, silakan cukup Pak panas Yudi. luar. Baik, silakan Pak Yudi. Namun disetujui mungkin cukup dingin gitu. Ya, baik. Kita coba dinginkan persoalan Kota Jambi pada siang hari ini, Bung Azad Akbar. Tentu saya sapa dulu yang terhormat Bapak Profesor Haryadi yang tidak asing lagi ya, pengamat ekonomi Unja yang cukup populer gitu. Yang kedua didampingi oleh pakar ekonomi Pak Hendra ya, Kabak Ekonomi Kota Jambi yang merupakan pionir berkembang ekonomi Jambi. Ya, kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi, judulnya pemerintah Kota Jambi ini pada dasarnya adalah ada dua tangan. Coba tolong dicatat nih Pak Profesor. Tangan pertama dia mempunyai OPD, SKPD, Badan Bidang dan UPTD. Nah ini kan diharapkan harus aktif, agresif, bekerja cerdas. Ini tantangannya. Itu disebut dengan pembantu, ya kan? Yang kedua, tangan kedua adalah BUMN, PDAM, BUMN, BUMD, investor dan koperasi. Dan ada lagi, dan perdagangan dan jasa. Itu tagline. Sementara PDAM, coba bayangkan, yang digadang-gadang 50% oriented profit, 50% sosial. Jadi nggak pernah untung PDAM itu kalau oleh kota. Aset apa itu? Pertanyaan besar, aset apa itu kalau dia oriented profit 50%, oriented apa sosial 50%. Nah, kembali ke basic kita yang kita bicarakan Pak sore ini. Ya tentu ekonomi nasional dunia tidak baik-baik saja. Tentu ditandai dengan perang dagang Cina-USA. Semakin sengit dampak kepada Indonesia, Kota Jambi. Jelas ada ditandai dengan tarif dagang 30%. Import ya Pak Profesor udah paham lah. Saya juga nggak paham itu. Untuk Kota Jambi ya tentu pertumbuhannya juga tidak baik-baik saja. Tadi kan digaris tebalkan oleh Pak Profesor. Hanya 4,9% sampai saat ini. Jadi tolong itu digaris tebalkan. Nah, yang paling penting menurut saya siang hari ini, kita harus punya solusi dengan situasional keuangan yang terbatas. Tolong, dari awal saya katakan, yang pertama, menurut saya sebagai warga Kota Jambi, tidak profesor-profesor aman. Yang pertama adalah memperkuat perdagangan UMKM dalam Kota Jambi. Ekonomi mikro, kata Pak Profesor. Kita dorong lebih kuat lagi. Itu penting. Yang kedua, masyarakat memakai produk BBI, Bangga Buatan Indonesia, yang sudah dicanangkan secara nasional, juga BBJ, Bangga Buatan Jambi. Tapi bukan hanya bangga saja, tapi beli. Nah, inilah perputaran ekonomi. Apakah petani sudah beli? Jangan-jangan produk dari luar Cina sana ini beli. Nah ini turun pemerintah itu mengedukasi masyarakat.
Baik. Lantas memaksimalkan PAD Kota Jambi yang ada. Sudah maksimal lah pertanyaannya Pak Ekonomi. Kira-kira tolong, apa sudah maksimal, apa masih ketolongan? Nah, keempat, solusinya yang perlu saya sampaikan sebagai masyarakat Jambi, mencari PAD kota yang baru. Itu apa? Sudah dipikir para pembantu wali kota, wakil wali kota. Lompatan apa? Baik. Coba, kalau nggak mundurkan diri aja, biarin aja wali kota sama wakil wali kota aja bekerja. Baik, terima kasih. Kalau dia tidak mempunyai lompat dalam situasional saat ini, gitu nah. Kan gaji butuh baik, Pak Profesor. Lantas terakhir ini, tolong mempotensikan, artinya mengangkat ya barang-barang tidak habis. Ya contoh tadi kan dibahas terakhir. Baik. Destinasi wisata. Ini sudah maksimal nggak pendapatannya? Sederhana kan apa yang disebut dari poin 1 sampai 4 tadi sampai 5. Pertanyaannya, apakah ini sudah maksimal? Baik. Terima kasih Pak Yudi. Jauh-jauh kotanya nggak ada perdagangan jasa saja diandalkan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Satu lagi barang-barang habis tuh, barangnya tidak pernah habis. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Di Telannya kita sudah menangkap pertanyaannya dan juga diskusi yang begitu menarik di siang hari ini. Bahwasanya Pak Yudi nih, Bang Hendra kemudian juga Prof menyoroti beberapa aspek gitu ya. Salah satunya seperti yang kita bahas juga ya Prof, mengangkat produk lokal ini supaya memang bisa digunakan dan diaktifasi lagi gitu ya Prof ya. Kita ke Bang Hendra nih Bang. Menarik tadi ya. Salah satu yang disampaikan oleh Pak Yudi ini adalah bagaimana poin-poin yang tadi menjadi kearifan, kemudian juga hak-hak lokal yang bisa diaktifkan lagi. Nah ini tadi kita menarik pembahasan kita bagaimana menghidupkan kembali nih Bang, area-area yang dulunya sempat hilang, kemudian diaktifkan lagi, ini seperti apa Bang? Iya, terima kasih. Pak Yudi juga terima kasih atensinya atau perhatiannya untuk Kota Jambi ini luar biasa konstruktif ya. Kita harapkan masyarakat yang kritis, yang selalu mendorong pemerintah untuk terus bekerja keras, itulah yang akan menjadi energi bagi kita pemerintah untuk berbuat lebih banyak, berbuat lebih baik. Menyambung yang Rido tanyakan tadi, memang kita, Bapak Wali Kota ingin merevitalisasi potensi-potensi ekonomi yang ada di Kota Jambi. Nah, termasuk dalam itu adalah pasar, revitalisasi pasar tua yang ada di Kota Jambi, Dok. Kita ketahui bahwa dulu pasar daerah Pasar Rangseduo, Pasar Gang Siku, Pasar Simpang Bata yang kita ketahui dari dulu adalah denyut nadi titik sentral ekonomi Kota Jambi pada masa lalu, ingin kita revitalisasi kembali. Nah, dan juga ada Terminal Rawasari, begitu juga akan kita revitalisasi segera. Melalui kegiatan apa, program apa, yang itu namanya tematik untuk kota tua di Kota Jambi. Jadi ini program yang sangat menarik dan bagus sekali, Dok. Dimulai dari seberang Kota Jambi, itu adalah kultur budaya Melayu asli Jambi. Nyebrang lagi ke pasar, daerah pasar itu ada pecinan, ada komunitas India, komunitas Arab. Itulah yang akan kita kemas menjadi paket wisata unggulan di Kota Jambi ke depannya. Artinya, kita ingin membangun storytelling bahwa kalau ingin melihat budaya asli Melayu Jambi, akulturasi budaya, keragaman budaya yang ada di Sumatera, Melayu dan lain sebagainya, datanglah ke Kota Jambi. Paket-paket wisata menarik itu yang akan kita jual kepada wisatawan domestik maupun asing. Seperti itu. Beranjak kepada revitalisasi Terminal Rawasari, ini wakil wali kota kita ini kan milenial. Punya program yang sangat baik untuk melibatkan anak-anak muda. Jadi konsepnya community based development, melibatkan anak-anak muda untuk ikut terlibat membangun Kota Jambi ini baik positif. Terminal Rawasari akan kita bangun sebagai Rawasari Coworking Space. Kreatif hub-nya anak-anak milenial untuk berekspresi, membangun produktivitas yang akan berdampak secara luas di masa yang akan datang, dalam waktu singkat, menengah, maupun yang akan masa panjang, untuk turut membantu menstimulus pembangunan ekonomi di Kota Jambi. Itu salah satu konsep-konsep yang akan dilaksanakan. Nah, tadi saya tertarik juga dengan penguatan UMKM yang Pak Yudi sampaikan. Kita di Kota Jambi ada namanya program strategis juga, Bank Harkat, bantuan usaha kelompok masyarakat. Jadi ini bukan artinya pemerintah membangun bank, Prof. Tapi kita mencoba mensinergikan
beberapa stakeholder, dua kutub, yaitu perbankan atau akses permodalan dengan pelaku UMKM. Tujuannya adalah kita ingin agar pelaku UMKM yang selama ini tidak tersentuh akses permodalan itu tersentuh, sehingga mereka bisa paling minimal adalah terbebas dari rentenir, pinjol dan lain sebagainya, mendapat akses permodalan yang sah dan dengan suku bunga yang kompetitif sangat rendah, 3% bahkan kita programkan melalui program perbankan. Kita harapkan UMKM yang basic atau dasar akan tumbuh berkembang, akses permodalan yang kita bantu, scale up, naik kelas, sehingga menjadi industri. Dan itu tujuan utama kita. Seperti Pak Yudi sampaikan, melalui UMKM kita perkuat ketahanan ekonomi di Kota Jambi. Demikian. Baik, jadi banyak sekali aspek-aspek tadi, salah satunya sudah dijelaskan dan menghidupkan kembali sentra-sentra yang sebelumnya menjadi denyut jantung seperti itu ya Prof ya. Nah, ini menarik ya Prof, ketika ada program-program yang akhirnya membuat kembali, merevitalisasi area-area yang sebelumnya mungkin hampir dilupakan seperti itu. Ini seperti apa Prof, kalau Prof melihat potensinya? Iya, itu bagus ya. Itu bagus merevitalisasi, tapi maksudnya merevitalisasi bukan berarti mengembalikan, membangkitkan yang ada seperti yang lama itu, tetapi betul-betul dibuat dia menjadi satu yang spesifik. Artinya kalau yang lama ya di tempat lain juga ada gitu ya, tapi bagaimana kita mengembangkan itu menjadi satu yang spesifik, yang berciri khas nuansa Jambi, sehingga orang betul-betul tertarik untuk datang ke Jambi ini. Terus yang di samping itu juga kita mesti punya, saya nggak tahu juga misalnya orang senang wisata, misalnya wisata kuliner juga kan begitu ya. Kita kuliner kita yang spesifik betul apa itu yang bisa dikembangkan. Sehingga banyak teman-teman yang dari luar itu nanya, kalau di Jambi makanannya apa? Ini kemarin saja saya baru ditelepon oleh teman itu. Kalau di Jambi nanti, kalau kita ke Jambi, apa makanannya yang paling spesifik? Ya spesifik Jambi. Ya kita katakan tempoyak, kita katakan pempek, nah, semuanya ada juga di tempat lain. Nah, apa kira-kira? Mungkin ini kan perlu jadi pekerjaan kita juga ya. Jadi pekerjaan rumah kita juga, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa berbeda dengan tempat lain. Karena memang padahal sebenarnya Kota Jambi ini adalah kota yang paling tua. Saya lihat, saya baru buka kajian ini melihat ya, Palembang lebih tua Kota Jambi. Kota Jambi 624, kota lain paling 300-an, 400-an tahun. Jakarta pun tidak sampai setua Jambi. Bogor pun tidak sampai setua Jambi. Ya Padang jauh lagi, baru 200-an tahun. Kita 624 tahun gitu. Artinya memang harusnya magnet itu malah lebih kuat ke Jambi dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di sekitar. Tapi ini peluang ini masih tetap ada selagi kita memang diperlukan satu kajian ya, satu kajian yang betul-betul bisa mendongkrak, membalikkan nama Jambi. Dulu Jambi terkenal ya, terkenal bukan hanya dari ekonominya yang bagus, tapi juga walaupun misalnya dikatakan seberang itu sebagai pusat peradaban, misalnya Candi Muara Jambi, tetapi itu juga yang tersebut juga Jambi kan gitu. Oleh karena itu saya pikir ke depan ini perlu kajian potensi-potensi unggulan apa yang kita bisa kembangkan, sehingga nanti paling tidak masyarakat yang ada di dalam provinsi Jambi aja itu tidak punya makna hidup mereka kalau tidak ke Jambi misalnya gitu. Nggak usah lah. Artinya paling tidak masyarakat Jambi sendiri kalau mau mendapatkan hiburan itu cukup di Jambi saja. Baru nanti kita undang dari pihak luar. Nah kemudian yang kedua yang paling penting dan tidak kalah ya tidak kalah pentingnya itu adalah ya betul tadi UMKM-nya itu bagaimana. Jadi kalau seandainya Jambi ini, pertama, Kota Jambi kalau dia tidak punya ciri khas produk itu tentu berasal dari luar. Kita hanya menjual produk-produk yang ada dari luar.
posisi kita sebagai pedagang aja di sini. Tetapi kalau kita mengolahnya di Jambi ini lewat UMKM kita, nah ini kan nilai tambahnya akan menjadi semakin bagus. Nah ini yang perlu dipikirkan untuk ke depannya. Baik, luar biasa. Jadi memang yang perlu kita bangkitkan kembali, salah satunya yang jadi PR juga adalah bagaimana UMKM ini berdaya gitu ya Prof ya, sehingga bisa memberikan pendapatan positif juga untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya ya Prof. Kita tahan dulu ya Prof, dan Bang Hendra, kita masih akan kembali nanti di segmen ketiga bagaimana sebenarnya kolaborasi dan apa saja nih yang akan kita lakukan ke depannya agar Kota Jambi ini semakin luar biasa tumbuhnya. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita masih terkait dengan potensi pertumbuhan yang ada khususnya di Kota Jambi. Tadi kita sudah mendengar di segmen 1, segmen kedua, ada beberapa segmented yang memang kita soroti seperti itu ya, bagaimana merevitalisasi lagi area-area yang sebelumnya mungkin sempat dilupakan dengan versi terbaru dan spesifik ya, Prof ya, itu salah satu yang paling penting gitu ya. Nah, kita ke Bang Hendra nih, Bang. Ketika kita membahas tentang potensi, pasti ada lirikan nih dari beberapa investor, mungkin ya investasi dan lain-lain. Nah, seperti apa nih Kota Jambi memanfaatkan hal itu untuk membantu pertumbuhan lebih lanjut dan lebih masif gitu, Bang? Ya baik, terima kasih. Kalau kita bicara soal investasi ya, tentu saja Kota Jambi akan menjadi magnet juga, magnet yang sangat manis untuk investor untuk berkunjung ataupun menanamkan modalnya, investasinya di Kota Jambi. Contoh dalam waktu yang relatif singkat di tahun 2025 ini, kita ada 2 investor yang sudah mendandatangani MOU 1, yaitu bus listrik, bus angkutan umum publik berbasis listrik. Kita akan launching tanggal 28 besok, Prof. Di rapat paripurna hari jadi Kota Jambi, kita launching. Nah, kita akan mulai menggeser budaya masyarakat yang harus mulai bergerak ya, memanfaatkan angkutan transportasi umum yang murah dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah investasi di bidang persampahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampah itu masalah di setiap kota ya. Nah, ini juga menjadi potensi juga bagi investasi. Ada satu investor dari luar negeri yang punya perusahaan di Indonesia juga yang ingin menginvestasikan pengolahan sampah. Sampah yang selama ini menjadi mungkin anggapan masyarakat tidak memiliki nilai, sehingga bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai, berharga dan menghasilkan uang. Itu investasi yang ada di Kota Jambi. Sebagai informasi saja, Rido, untuk realisasi investasi di Kota Jambi triwulan pertama tahun 2025 ini menyentuh hampir 1,7 triliun. Sedangkan realisasi tahun 2024 selama setahun itu 1,8 triliun. Berarti di awal saja sudah sebesar itu gitu. Sudah ya, gaspol kita ya, Kota Jambi investasi yang masuk. Demikian. Baik, berarti ini ada apa istilahnya? Potensi seperti itu ya, Prof ya, kalau kita melihat tadi ya, Prof, potensi untuk investor menanamkan dan lain-lain. Nah, seperti apa sebenarnya Kota Jambi ini harus mempertahankan pandangan investor bahwa Kota Jambi ini layak untuk diberikan tanaman dan modal lebih lanjut seperti itu, Prof? Seperti apa, Prof? Iya, kan ada beberapa hal sebenarnya yang mempengaruhi investor untuk menanam modalnya di satu daerah. Yang pertama itu hasil penelitian saya menyatakan bahwa sebenarnya bukan pertimbangan ekonomi ya. Yang pertama itu adalah pertimbangan non-ekonominya. Apa non-ekonominya? Itu regulasi, birokratisasi, kepastian hukum, keamanan, kenyamanan. Ini sebenarnya sudah dimiliki oleh Kota Jambi. Ya. Dari sisi kenyamanannya oke, keamanannya oke. Ya hampir kita hampir tidak dengarlah gejolak-gejolak yang berarti. Kalau ada ya paling-paling yang namanya bukan ombak tetapi riak-riak yang ada ya. Paling kalau termasuk kota yang paling nyaman lah. Kondusif. Kita beruntung hidup di Kota Jambi ini dengan kota yang nyaman seperti ini. Nah, itu salah satu jadi pertimbangan investor kenapa mereka mau dan tertarik untuk masuk ke Jambi. Dan yang berikut baru pertimbangan ekonominya. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya, Jambi ini pertumbuhan ekonominya berada di atas nasional. 4,9 itu nasional saja
nggak sampai itu 4,5 nggak sampai. Yang rencananya kan tahun ini pertumbuhan ekonomi kita itu mencapai 8%. Bank Dunia aja memperkirakan cuma 4,7. Dan perkiraan saya jauh di bawah itu lagi gitu. Jambi mampu mencapai 4,9, artinya sudah di atas nasional. Provinsi saja 4,55 triwulan 1. Artinya kota Jambi lebih bagus. Yang lain juga kemiskinan kita bisa menekan ya, kota Jambi cukup bagus di dalam menekan kemiskinan. Hanya saja pengangguran angkanya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, pengangguran dia termasuk yang tinggi di provinsi Jambi ini. Dan ini saya kira mungkin ada dampak dulu banyaknya tenaga-tenaga anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan itu berurbanisasi ya, bergeser pindah ke kota. Karena itu maka tercatatlah bahwa tingkat pengangguran yang banyak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghandle dan mengatasi hal ini, yaitu dengan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Inilah kreativitas. Di samping mengundang investor itu, kalau mengundang investor itu jelas menciptakan lapangan kerja kan pada akhirnya. Di samping itu memang merevitalisasi lagi sektor-sektor ekonomi yang tadinya mungkin sempat tertinggal. Saya selalu mengatakan begini nih, kenapa ya misalnya di dekat Ansoduo misalnya di Pasar Tarang Banjar itu kita lihat kalau sampah-sampah itu kan banyak buah busuk, enak ya, sayur busuk. Kenapa enggak sebelum busuk itu diolah dulu ya, diolah dulu menjadi serbuk misalnya, sehingga dia nanti dikemas dalam sachet. Kalau cabai misalnya kan cabai kering juga enak ya, cabai yang dimasukkan. Nggak perlu lagi bikin sambal, tahu begitu mau bikin langsung apa katakannya ya, langsung tinggal tuangkan saja satu sachet misalnya begitu. Kalau mau jus pokat, sebelum pokat itu rusak ya dibikin aja jadi itu. Itu namanya teknologi tepat guna, TTT gitu ya, teknologi tepat guna TTG, ya TTG itu biayanya murah. Teknologinya tidak pula tinggi-tinggi, teknologinya tidak susah. Tapi nilai tambahnya itu wah itu untuk masyarakat yang di bawah. Ini barangkali mungkin kota Jambi dapat mewujudkan kota bahagia itu dengan masyarakatnya juga memiliki penghasilan yang dapat membahagiakan mereka. Artinya kan begitu, tercipta dengan lewat teknologi tepat guna itu yang mungkin yang perlu digalakkan. Saya kira mungkin gitu ya. Baik, Prof. Kita ke Bang Hendra, Bang. Ketika tadi kan kita sudah mendengar juga bagaimana salah satunya memanfaatkan potensi-potensi, bahkan dari yang model yang tadi Prof sampaikan itu juga bisa dilakukan jika TTG-nya aktif gitu ya, Prof ya. Nah, bagaimana nih keterlibatan dari investor tadi ya, Bang, sudah hadir dan lain-lain juga berdampak positif nih untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia tadi dengan UMKM atau masyarakat seperti apa, Bang? Iya. Betul sekali, pemberdayaan UMKM itu penting bagi kita. Artinya kita ingin UMKM itu betul-betul berkualitas, Rido ya. Jangan sampai mereka tidak merasakan kehadiran pemerintah di tengah mereka. Oleh karena itu tadi yang saya sempat singgung di awal, kita ciptakan, Pak Wali Kota menciptakan program Bank Harkat. Kita menjembatani, memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM, dan juga kita kumpulkan mereka dalam wadah asosiasi-asosiasi agar kita lebih mudah menyentuh, kita mudah untuk membina, karena kita punya tanggung jawab untuk UMKM. Tidak hanya mereka berdaya secara mandiri, namun juga ada keterlibatan pemerintah di situ. Dan paling besar misinya adalah kita ingin meng-scale up, naik kelaskan mereka dari yang UMKM menjadi harapan kita industri gitu ya, sehingga struktur ekonomi sekali lagi bisa ditopang maju oleh para pengusaha-pengusaha pejuang ekonomi dari sektor UMKM ini. Baik, berarti kalau kita melihat ini kan beberapa sektor UMKM ini kan juga terbagi seperti itu ya, Bang. Ada yang sektor makanan, kemudian industri tekstil gitu, dan mungkin hal-hal lainnya. Jambi kalau di kota ini yang paling menonjol dan bisa distimulasi dalam waktu dekat dengan cukup baik itu di yang area mana gitu, Bang? Ya, tepat sekali, memang ada dua sektor atau industri utama dari UMKM yang ada di kota Jambi.
dari sektor makanan gitu ya, UMKM makanan itu sangat banyak sekali kita lihat beragam produknya, olahan dari yang teknologi sederhana sampai yang sudah maju hingga produk kerajinan, batik, pakaian, tas dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang akan kita tingkatkan potensinya, Rido. Kita melibatkan berbagai pihak untuk bekerja bersama, berkolaborasi. Yuk kita sama-sama meningkatkan daya saing, nilai ekonomis dari pelaku usaha UMKM kita ini. Baik, baik. Kita ke Prof nih, Prof. Ya. Tadi kan kita mendengar bahwa ada memang garis gitu ya, Prof ya, segmented lah gitu ya, Prof ya, bahwa ekonomi kita UMKM yang ada di Jambi terkait dengan tekstil dan juga industri makanan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan UMKM ini untuk lebih shuttle, kemudian juga sustainable gitu ya, Prof. Sebenarnya harusnya seperti apa nih stimulus yang harus diberikan di luar dari stimulus modal yang mungkin dikeluarkan oleh pemerintah dan bantuan lainnya, Prof? Iya, tentu saja. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bagus, yang kekinian misalnya, sehingga tidak pengembangannya dalam bentuk konvensional saja. Sebagai contoh misalnya makanan itu, bagaimana makanan itu tidak hanya bisa dimakan pada saat itu, tetapi bisa dikemas dan bertahan lama misalnya gitu ya, sehingga seseorang yang dari sini mau keluar dari Jambi misalnya, ini bisa dijadikan oleh-oleh kayak gitu. Nah, ini kan perlu pelatihan. Artinya memang Kota Jambi juga menyiapkan pelatihan, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ya, masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi itu sendiri. Terus yang kedua itu adalah bagaimana menciptakan suatu brand image dan brand name yang menarik bagi produk-produk kita itu sendiri. Dulu saya sering kritik dulu Jambi itu, misalnya batik Jambi kurang menjual dulu itu. Kenapa? Karena memang ada motifnya merak merem, kapal sanggat, durian pecah. Nah, ini kan kurang menjual. Kenapa kapal sanggat? Kenapa tidak kapal melaju misalnya? Ya, kenapa merak merem? Kenapa tidak merak itu melotot atau apa? Gitu iya. Jadi misalnya durian pecah. Kenapa durian pecah? Karena durian segar. Nah, ternyata itu ditanggapi, alhamdulillah ditanggapi positif, bukan dianggap sebagai kritik yang jelek, malah ditanggapi positif, sehingga sekarang itu motif dari batik Jambi itu luar biasa banyaknya. Dan orang bangga dengan memakai batik Jambi. Tinggal saja sekarang ini adalah bagaimana kita mempromosikan batik kita. Batik kita tidak kalah dibandingkan dengan batik-batik dari luar. Saya sering kok pakai batik kita sampai di luar, orang tanya, melirik ya, batiknya bagus ini. Bahkan ada yang pesan sama kita juga begitu. Jadi ini yang saya kira mungkin memperkenalkan keluar, promosinya juga penting. Yang kedua, sumber dayanya di dalam dilatih dan dididik. Kemudian pengembangannya tentu saja tadi yang tidak dilupakan itu adalah kemudahan di dalam mengakses modal itu sendiri. Baik, berarti memang balik lagi ya Prof, sebenarnya ketika kita membahas tentang bagaimana meningkatkan potensi ini, tugasnya tidak hanya pemerintah ya Prof, tapi kita juga ya, bahkan ketika kita mengenakan tadi yang Prof sampaikan, orang bisa bertanya seperti itu ya Prof, ya ini menarik sekali. Kita akan tahan dulu ya Bang Hendra juga Prof, ini begitu menarik pembahasan kita bagaimana melihat potensi yang tidak hanya peran aktif dari unsur-unsur atau stakeholder terkait, tetapi kita juga sebagai masyarakat juga bisa membantu pertumbuhan ini. Tapi usai jeda kita masih akan lanjutkan, tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan pembahasan kita tadi di segmen 1, 2, dan 3 ini sangat-sangat menarik, dan ternyata kita sudah berada di segmen keempat yang artinya kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan yang akan disampaikan dua narasumber kita terkait dengan topik kita dan apa saja nih yang harusnya kita lakukan ke depannya. Saya mohon izin mungkin yang pertama Bang Hendra selaku Pak Kabak, silakan Bang. Terima kasih Rido. Terima kasih atas kesempatan ini. Kota Jambi tidak terasa 79 tahun dan kotanya 624 tahun. Transformasinya begitu terasa dan kita terus semangat untuk maju
memajukan kota Jambi, mewujudkan kota Jambi yang bahagia masyarakatnya, maju daerahnya, seperti itu. Dan kita berharap bahwa keterlibatan masyarakat, seluruh pihak bersama-sama untuk membangun kota Jambi itu selalu hadir dalam setiap masa di kota Jambi, sehingga kemajuan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat dan manfaatnya juga masyarakat akan merasakan dampak positifnya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Hendra sekali lagi sudah menyempatkan waktunya dan berbincang bersama kami hari ini, dan semoga nanti kita akan ketemu lagi gitu ya Bang untuk membahas hal-hal terkait. Selanjutnya Prof, mohon izin Prof, apa yang disampaikan Prof kepada pemirsa ataupun juga masyarakat yang ada di Jambi, Prof? Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Kota Jambi yang ke-79 ya. Yang kalau tanah pilih Pusaka Batua itu 624 dia. Itu yang mudah-mudahan ini menjadikan Kota Jambi semakin matang, bukan semakin uzur. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang teruslah berkarya Pak Wako ya, untuk mewujudkan Kota Jambi menjadi kota yang bahagia. Jadi kota yang bahagia itu tentu saja untuk mewujudkan itu diperlukan satu kolaborasi dengan semua pihak, stakeholder, termasuk juga bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat dan perguruan tinggi dan media dan segala macam. Jadi dengan demikian mudah-mudahan nanti itu bisa terwujud dengan baik. Baik, terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini dan berbincang bersama kami. Dan demikian saudara, tadi kita sudah mendengarkan bersama bahwa saja pertumbuhan apapun itu lininya, kemudian baik ekonomi, kemudian potensi-potensi yang ada di Provinsi Jambi dan khususnya di Kota Jambi, ini tidak akan berlangsung maksimal jika tidak melibatkan unsur holistik seperti itu secara menyeluruh dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak. Tidak hanya pemangku kepentingan, tetapi kita sebagai masyarakat yang juga harus bangga. Salah satunya tadi yang digarisbawahi adalah menggunakan produk-produk dan juga akses yang lebih jauh untuk mengenalkan apa seperti apa dan Jambi ini ke depannya dan di mata dunia. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.